Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Surya akan menjelaskan tentang manajemen public relation PT Gudang Garam Tbk. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fahrul Rozi. Yang kedua, Irna Atika Rahma. Yang ketiga, Muhammad Iqbal Effendi. Langsung saja memasuki pada profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Wino Wijojo pada usianya yang ke-35. Diawali dengan rokok kretek dari Klobot, kemudian berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500 orang yang menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Produk gudang garam diantaranya adalah Gudang Garam Internasional, Surya 12, Surya 16, Surya Slim, Surya Signature, Surya Profesional, Surya Premier, Surya Garam, Gudang Garam Nusantara, Gudang Garam Milk, Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jajah, Nusa, Taman Swedari, dan Sigaret Kretek Klobot. Filosofi Surya Wono Wijojo, kebahagiaan adalah memberikan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Kunci sukses adalah kerja keras, ketekunan, kejujuran, kesehatan, dan iman. Sukses dimungkinkan oleh peran dan kerjasama dengan orang lain. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Struktur manajemen perusahaan. Menurut anggaran dasar perseroan diurus oleh suatu direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang kesemuanya diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan direksi diatur dalam anggaran dasar. Direksi dan Dewan Komisaris PT Gudang Garam. Yuni Setiawati Wono Wijojo sebagai Presiden Komisaris, Frank Willem van Gelder sebagai Komisaris Independen, Dr. Lukas Mulya Suharja sebagai Komisaris Independen, Yudiono Mukti Wijojo sebagai Komisaris Independen, Hadi Sutirto sebagai Komisaris Independen. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, karyawan PT Gudang Garam. PT Gudang Garam menerapkan prinsip padat karya sekaligus prinsip padat modal secara bersamaan. Mesin-mesin dan peralatan canggih yang membutuhkan banyak modal untuk pengadaannya. Namun, di sisi lain, perusahaan juga memiliki komitmen besar terhadap pemberdayaan sumber daya manusia. Karyawan PT Gudang Garam Tbk yang mencapai lebih dari 41.000 orang. Selanjutnya, peran dan fungsi public relation di PT Gudang Garam. PT Gudang Garam melakukan kegiatan untuk membangun dan mempertahankan citra yang baik pada perusahaannya. Beberapa kegiatan yang meliputi peran dan fungsi seorang PR yang dilakukan PT Gudang Garam adalah Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri adalah merupakan bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder dan lingkungan perusahaan. Adanya CSR ini yaitu sebagai upaya penekanan risiko yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Adapun program CSR yang dilakukan PT PR Gudang Garam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memantau tren dan preferensi pasar agar dapat mempertahankan posisi perseroan di antara para pesaing dan memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasokan produk tembakau. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan karyawan maupun masyarakat di sekitar unit kerja. Yang ketiga, menghormati tradisi budaya dan menjaga keselamatan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan sehat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Visi dan misi
Visi, misi, dan tujuan PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama, visi Gudang Garam menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Berorientasi ke depan, mengekspresikan kreativitas, penghargaan bagi masyarakat. Misinya yaitu menyediakan produk-produk inovatif, bermutu tinggi, yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Menjadi perusahaan rokok terkemuka di Indonesia bahkan di dunia, menjadi perusahaan yang masuk skala internasional, memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen, dan menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya, Mas Iqbal, silahkan. Ya, selanjutnya ada komponen yang ada dalam bauran pemasaran atau marketing mix dan penerapannya. Perencanaan penetapan harga yang sesuai, penggunaan media promosi yang tepat dan mengena bagi calon konsumen, kualitas produk yang baik dan pemilihan saluran distribusi yang tepat dalam penyaluran produk perusahaan. Lalu komponen yang ada dalam bauran pemasaran atau marketing mix dan penerapannya. A. Ada problem statement. Gudang Garam dianggap ketinggalan dalam menginovasi produk-produk baru, sehingga mulai dikejar oleh para pesaing dekatnya seperti HM Sampurna dan Jarum Kudus. Tanpa adanya inovasi yang menghasilkan produk-produk baru, maka cepat atau lambat sumber pendapatan dan produk lama akan terkikis habis. B. Ada pemilihan strategi. Memperkuat serta mempertahankan segmen pasar yang ada, mempercepat waktu inovasi produk agar dapat bersaing, ikut terjun dalam produk-produk yang sekarang dilakukan oleh para pesaing, mempertahankan kepercayaan masyarakat melalui produk yang berkualitas dengan citra rasa yang pas. Lalu ada pelaksanaan strategi. 1. Untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar maka perlu dilakukan R&D untuk mendapatkan citra rasa yang pas, melakukan inovasi produk. 2. Untuk meningkatkan waktu inovasi maka perlu dilakukan meningkatkan efektivitas kerja, short time for innovation akan menekan cost sehingga dapat efisiensi. Ketiga yaitu ikut terjun dalam produk-produk yang sekarang dilakukan oleh para pesaing, yaitu dalam memproduksi rokok rendah tar dan rendah nikotin untuk meraih segmen pasar rokok baru. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari PT Gudang Garam Tbk ini yaitu perusahaan Gudang Garam adalah perusahaan rokok kretek terkemuka yang sukses. Perencanaan strategi perusahaan pada PT Gudang Garam Tbk merupakan hal yang perlu dilakukan untuk menjaga loyalitas konsumen. Peninjauan terhadap situasi pasar perlu dilakukan perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Semakin banyaknya perusahaan yang sejenis, perusahaan akan tertantang menghadapi persaingan dalam memasarkan produknya. Maka perusahaan perlu memperhatikan salah satunya adalah harga produk dari rokok tersebut. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fahrur. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.